Dugaan suap seleksi Bintara 2025, Kapolda pastikan 2026 rekrutmen bersih, transparan, dan anti calo. Institusi Kepolisian Daerah atau Polda Maluku tengah diguncang isu dugaan suap dalam penerimaan seleksi Bintara tahun anggaran 2025. Skandal ini mencuat ke publik dan diduga menyeret nama pejabat tinggi kepolisian, yakni Inspektur Pengawasan Daerah atau Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol Martin Luther Hutagaol. Kombes Hutagaol diduga menerima sejumlah uang dari seorang peserta seleksi Bintara 2025 berinisial GS dengan iming-iming janji. Menghadapi kenyataan pahit ini dan menjelang penerimaan Bintara Brimob tahun 2026, Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto mengambil sikap tegas. Dalam rapat analisa dan evaluasi atau ANEF di ruang rapat PJU Polda Maluku, Senin 17 November 2025, Kapolda menegaskan komitmennya untuk memastikan proses seleksi 2026 berlangsung secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik percaloan. Jenderal Dadang tidak menampik bahwa stigma negatif seperti praktik transaksi yang menjanjikan kelulusan. Kapolda menekankan bahwa rekrutmen yang kotor tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga mencederai integritas institusi Polri secara keseluruhan. Untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan proses seleksi 2026 berjalan bebas dari korupsi, Kapolda Maluku mengeluarkan 4 instruksi strategis. Yang pertama, sosialisasi masif dan anti calo. Polda Maluku akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan berulang di semua tingkatan, mulai dari Biro SDM, Polres hingga Babin Kamtibmas. Pesan utama yang ditekankan, seleksi Polri adalah gratis tanpa pungutan dan tidak ada jalur khusus atau orang dalam. Kapolda juga memerintahkan manajemen media yang kuat, melibatkan media massa online, platform digital, hingga influencer untuk memperkuat branding rekrutmen bersih. Yang kedua, transparansi total. Setiap tahapan seleksi, seluruh tahapan seleksi harus dibuat terbuka dan diawasi ketat. Mulai dari pemeriksaan kesehatan atau RIKES, di mana wajib diawasi ketat. Kemudian ujian CAT atau Computer Assisted Test harus dioperasikan dengan prosedur pengamanan khusus. Seluruh ruang tes wajib dipantau CCTV dan hanya operator tertentu yang mengetahui kode sistem. Kemudian menggunakan standar baru. Transparansi nilai dan penginputan data menjadi standar yang tidak bisa ditawar. Yang ketiga, prioritas putra-putri Maluku. Dengan alokasi penerimaan yang besar, kesempatan bagi putra-putri daerah harus dimaksimalkan. Jalur-jalur khusus seperti Bakomsus atau Bintara Kompetensi Khusus dan Rekpro atau rekrutmen proaktif akan diprioritaskan agar lebih banyak generasi muda Maluku yang dapat berkarir di Korps Brimob. Yang keempat, pengawasan berlapis dan keterlibatan eksternal. Untuk menjamin objektivitas, Kapolda meminta pelibatan lembaga eksternal sebagai pengawas independen, termasuk ombudsman, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan wartawan. Pelibatan publik ini arahannya dengan penekanan bahwa rekrutmen Bintara Brimob 2026 harus menjadi tonggak awal pembenahan institusi secara menyeluruh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.